Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanam nilai menumbuhkan generasi Qur'ani oleh Indana Zulfa dengan NIM 24811400021. Dalam pendidikan Islam terdapat landasan penting yang disebut usul tarbiyah, prinsip-prinsip dasar pendidikan yang bertujuan membentuk manusia seutuhnya, baik jasmani, akal, maupun rohani. Mari kita pahami 5 elemen penting dalam usul tarbiyah. Tujuan pendidikan Islam bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga menanamkan iman, takwa, dan akhlak mulia. Tujuan ini sejalan dengan Quran Surat Luqman ayat 13 sampai dengan 19 tentang pendidikan tauhid, adab, dan tanggung jawab. Kurikulum Islam tidak hanya mengajarkan ilmu dunia, tetapi juga menghubungkannya dengan akhirat. Contohnya, saat belajar tentang alam dalam IPA, kita bisa mengajak siswa merenungkan keagungan ciptaan Allah. Peran guru dalam pendidikan Islam, guru adalah seorang murabbi, pendidik sekaligus pembina jiwa. Guru tak hanya mengajar, tapi memberi teladan akhlak. Sebagaimana Nabi bersabda, "Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Peran peserta didik. Murid dalam Islam dipandang sebagai amanah yang harus dikembangkan potensinya. Mereka bukan objek pasif, tetapi subjek aktif dalam proses pendidikan. Kita didik mereka agar berpikir kritis dan bertindak dengan akhlak. Metode pendidikan Islam. Metode tarbiyah Islamiyah sangat beragam. Ada hikmah, nasihat yang baik, kisah inspiratif, dan diskusi sehat. Yang paling penting adalah keteladanan dan pembiasaan. Nilai tidak cukup diajarkan, tetapi harus ditanamkan. Studi kasus SD Islam Al-Falah. Mari kita lihat contoh praktiknya. Di SD Islam Al-Falah, hari dimulai dengan doa dan tilawah. Guru menyambut siswa dengan senyum dan salam, membangun suasana penuh cinta dan keberkahan. Penerapan dalam kurikulum. Pelajaran matematika dikaitkan dengan nilai zakat. Dalam PPKN, anak-anak belajar musyawarah lewat simulasi. Semua pelajaran dikaitkan dengan nilai Islam agar siswa menyadari pentingnya amal dalam ilmu. Pendidikan karakter Islami. Saat ada konflik kecil, guru membimbing siswa menyelesaikan dengan cara musyawarah. Mereka tidak dimarahi, tapi dibimbing agar mengerti nilai tanggung jawab dan maaf. Beginilah pendidikan karakter yang hidup dalam keseharian. Solusi atas problem pendidikan. Hari ini, pendidikan dihadapkan pada tantangan besar. Degradasi moral, rendahnya empati, dan sekularisasi ilmu. Usul tarbiyah bisa menjadi solusi. Seimbangkan ilmu dan iman. Jadikan sekolah sebagai tempat pembinaan akhlak. Bangun kedekatan nilai tambahan. Pendidikan Islam tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi juga di rumah dan lingkungan. Maka dari itu kita perlu melibatkan peran orang tua untuk beribadah bersama dan mendengarkan suara siswa. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang menyentuh hati. Pesan reflektif. Lalu bagaimana dengan kita sebagai calon pendidik muslim? Saya ingin menjadi pendidik yang mengajar dengan cinta, bukan dengan marah. Menjadi teladan dalam akhlak bukan hanya sekedar hafalan, menjadi perantara hidayah bukan hanya sebagai penyampai materi. Karena mendidik bukan hanya profesi, tapi amanah ilahi. Mendidik satu anak dengan benar bisa menyelamatkan satu generasi. Mari membangun sistem pendidikan dasar yang berakar pada usul tarbiyah demi lahirnya generasi Qur'ani yang siap menghadapi zaman. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.